Jangan Tuan pikir persoalan ini sudah selesai, Ki Bekal. Kalau ada yang berani menyentuh Nyi Puru dan Kakang Danapala, akan berhadapan dengan Arya Kamandanu. Salah kalau kalian pikir saya tidak bisa berlaku kasar. Bahkan bisa lebih dari itu. Ayo, Paman. Ayo, Jangir. Pokoknya, saya tidak mau melihat Kakang Lanang digait perempuan itu. Bagaimanapun, kalau saya tidak bisa menjadi istrinya, siapapun tidak boleh ada yang memiliki dia. Diam! Sudah lama Nyai Paricara pergi. Sejak putrinya diculik orang. Sekarang putrinya sudah kembali. Malah tabib yang baik hati itu belum juga pulang. Oh, Nyai Paricara itu seorang tabib, toh? Oh, tabib terkenal, Juragan. Orang dari desa lain juga. Sering berobat kemari. Wah, sampean itu benar-benar mujur. Nyai Paricara itu baru dirasani, toto muncul. Mana? Itu Saya mau ke rumahnya. Jauh dari sini, Kisanak. di pinggir hutan sebelah timur, rumahnya agak terpencil. Saya kira lebih baik besok saja atau nanti malam. Sampean ke sana, biar keduanya istirahat dulu. Ya, mungkin nanti malam. Biung, Ayu, kamu membuat Biung cemas. Mana jamu nanda, Ayu? tadi dia main di sini, Paman. Selamat datang, Raden. Jangir, cepat bikin wedang. Iya, Bopo. Paman semakin gemuk saja. Bagaimana Nyi Japaru? Betah tinggal di sini? Malah senang, Gusti. Sakit pegel linu saya jadi sembuh. Minum jamu bikinannya itu Dok Jangir. Bopo! Nada, Bopo cemas kamu pergi dari pertapaan. Yuandira tidak betah, Bopo. Minta pulang ke sini. Maafkan Ayu, Paman. Ayu kangen sama Jangir dan Ki Wali Kadep. Jangir, Ada apa, Ayu? kita masak pepes jamur sama sayur kangkung. Kalau begitu saya ke hutan dulu. Ada jamur yang sedang tumbuh di sana. Nini yang bikin wedang ya? Iya. Yang cepat ya. Iya, Ayu. Ada kebahagiaan bagi seorang tabib yang tidak ada taranya. Barangkali hanya bisa ditandingi oleh kebahagiaan bagi seorang pendekar yang mampu membunuh musuhnya yang dianggap sangat jago. Kamu tahu kebahagiaan apa itu? Kebahagiaan karena dia berhasil menyembuhkan penyakit berat yang diidap oleh seseorang yang meminta pertolongannya. Kebahagiaan itu tidak bisa diukur dengan apapun. Ada apa, Mesin? Kamu tidak setuju dengan pendapatku?
Tidak usah ada dendam. Sebab dendam adalah kotoran hati yang selalu berusaha untuk mempengaruhi pikiran waras manusia untuk berbuat buruk. Guru, bagi murid yang berbakti, dendam adalah bakti suci. Hal itu tidak bisa dipungkiri lagi, Guru. Tidak. Kalau kamu mau berbakti kepada gurumu, kamu harus meneruskan kebaikan gurumu dan menjauhi sifat buruk gurumu. Tapi guru tidak melakukan kesalahan apa-apa. Guru tidak pantas mendapat perlakuan sekeji ini. Tugas saya di dunia ini sudah selesai. Saya minta kamu jangan tinggalkan negeri ini, Mei. Suatu saat akan semakin banyak orang-orang kita akan hidup di negeri ini. Bapak Wong, ternyata tidak mudah untuk menyimpan pedang di bawah bantal. Saya tidak mampu mengendalikan kesabaran dalam menghadapi ujian ini. Mungkin karena darah kependekaran telah mengalir dalam tubuh saya sejak kecil. Sehingga setiap menghadapi kejadian, naluri pedanglah yang muncul dalam pemikiran saya. Bapak Wong, maafkan saya karena telah melanggar nasihat. Kamu menemukan mereka, Kuragada? Benar, Guru. Di Pasuruan 1. Juga Kamandanu? Benar, Guru. Apa matamu tidak keliru? Ternyata pendekar wanita itu juga seorang tabib yang kesohor. Pantas. Racun dari Arya Kendit dan Kakang Jaran Pangor. Bisa mereka lawan. Apalagi yang harus hamba kerjakan? Beri kabar Arya Kendit dan Kakang Jaran Pangor. Besok lusa, kita berangkat. Baik, Guru. Jadi hanya karena cemburu, kamu tega membunuh orang yang kamu cintai. Saya tidak mau Lanang Danapala ada yang memiliki selain saya. Maka, kalau saya tidak bisa mendapatkannya, semuanya juga harus tidak dapat. Berapa Nilo minta, saya akan bayar. Di mana rumah gadis yang kamu cemburui itu? Di Pasuruan 1, Nilu. Dia anaknya Iparecara, dukun di desa itu. Lelaki yang kamu cintai? Siapa namanya? Lanang Danapala. Rumahnya di desa Kedaton, Nilu. Ibunya janda bernama Nyipuru. Nyipuru?
Kalian boleh pulang. Bayar upahku kalau pekerjaanku sudah selesai. Terima kasih, Nilu. Rupanya dia putra Pangeran Jatipurna. Nyi Puru. Perempuan kampung yang sudah menghancurkan hidupku. Ibu tidak mau kamu mengalami nasib seperti ayahandamu. Dibunuh oleh orang yang sangat mencintainya. Ki Bekal datang lagi. Cumitasari kan juga cantik. Ibu tidak mengerti. Wanita seperti apa sebenarnya yang kamu inginkan? Beberapa gadis yang datang kemari juga kamu tolak. Seorang wanita yang cantik wajahnya, tapi juga cantik hatinya. Seorang wanita yang mampu memberi harga mahal pada dirinya sendiri. Yang mampu menyembunyikan kekaguman kepada seseorang hanya dengan sebuah senyuman kecil. Wanita seperti apa itu? Yang kamu gambarkan itu hanya ada dalam hayalanmu, Lanang. Ibu pernah cerita bahwa mendiang ayahanda tertarik kepada ibu karena kesederhanaan ibu. Kenyataannya memang seperti itu. Ibu seorang gadis desa, sementara ayahandamu seorang pangeran. Bahkan beliau rela diusir dari kadipaten karena lebih memilih ibu. Apa kamu yakin kalau pemuda itu tak akan mengecewakanmu? Kelihatannya dia setia, Yung. Biyung senang kau sudah bisa melupakan Cakradara. Tapi bagaimanapun, Kakang Cakradara telah mengukirkan kenangan indah dalam hidup saya. Dia telah mengajarkan kepada saya untuk tidak mudah terlena. Saya rela dia hidup bahagia dengan Gusti Tribuana Tunggadewi. Dia sering main ke sini? Siapa? Pemuda yang katamu tampan sekali itu? Oh, 2 hari sebelum Biyung dan Paman datang. Orangnya agak pemalu. Tapi... Kenapa? Terus terang, Kakang Danapala paling tampan di seluruh Pasuruan 1. Sehingga banyak gadis yang jatuh cinta kepadanya. Saya takut suatu saat dia tergoda. Kalau cintanya itu cinta sejati, tak mungkin tergoda wanita lain. Kecuali kalau dia hanya sekedar untuk main-main. Kelihatannya tidak, Yung. Nyi Sanak mencari siapa? Aku mencari orang yang sudah menghancurkan hidupku. Kamu tentu belum lupa dengan wajahku, Puru. Apalagi yang mau kau lakukan, Nilu? Apa masih belum cukup kau menyiksaku dengan membunuh Kakang Jatipurna? Aku akan menghabiskan semua kebahagiaanmu, Puru. Aku sudah sangat menderita, Nilu. Aku yang lebih menderita, Puru. Perkawinanku gagal, semuanya berantakan. Gara-gara kamu telah memikat Kakang Jatipurna. Saya sudah menjelaskan kepada Nini bahwa Kakang Jatipurna yang merahyuku, melamarku, kemudian mengawiniku. Ada apa, Ibu? Kenapa menangis? Betul-betul titisan Kakang Jatipurna. Ibumu sedang menyesali dosa-dosanya karena dia telah merebut calon suami orang.
Kau apakan anakku, Lu? Anakmu akan kubawa sebagai pengganti Pangeran Jatipurna. Dia akan kujadikan suami yang harus bisa Jangan bawa anakku, Lu. Jangan. Aku gagal mendapatkan ayam. Karena ibumu. Siapa yang menyuruhmu, siluman kecil? Bopo, Betapa rendahnya seorang pendekar yang tega memenggal leher seorang bocah. Lebih rendah lagi seorang pendekar menyuruh anak kecil untuk membunuh seseorang. Naga Puspa. Terima kasih, Tuan. Terima kasih, Nada. Kalian telah menyelamatkan saya. dia sihir-sihirannya Kakayu, Bopo. Benar. Benar, Tuan. Perempuan tadi telah memaki-maki ibu saya, kemudian menculik saya dari rumah. Melihat alur jurus pedang yang digunakannya, masih ada kaitannya dengan jurus dari pegunungan Gunung Kamput. Itu berarti ada kaitannya dengan Krodamuka dan kawan-kawannya yang dulu pernah menyerang kita, Kakang? Menurut ibu Kakang, pendekar wanita itu memang pernah menjadi kekasih mendiang ayah Kakang. Dia mengaku calon suaminya direbut ibu. Padahal menurut ibu, ayahanda sampai rela diusir dari kadipaten demi cintanya kepada ibu. Nilu, kamu seperti dikisah Pendekar pedang naga puspa. Tinggal sejengkal lagi. Kepala dua pendekar itu akan kita... Pedang itu memang luar biasa. Tapi tidak ada artinya kalau tidak dilambari dengan ajian Saipi Angin. Jadi kuncinya adalah jangan diberi kesempatan murid Ranubaya itu untuk merapal ajian Saipi Anginnya. Caranya? Tekan terus dengan serangan yang mematikan. Bagaimana mungkin saya harus menyerang terus? Setiap pedang saya beradu, seluruh tenaga sakti saya tersedot oleh pedang jahanam itu. Usahakan tidak usah menyentuh pedangnya. Dan tentu saja tenaga dalammu juga harus kuat.
Aku yakin kamu selama ini tidak pernah melatih tenaga dalammu, Sekarsari. Kamu hanya sibuk mencari rumput muda. Kakang Bangor, dari dulu Kakang tahu kalau saya paling malas untuk melatih tenaga dalam. Tapi kalau untuk pengentengan tubuh, setiap hari saya lakukan. Itu kesalahannya. Kebanyakan seorang pendekar sudah merasa bangga kalau bisa berjumpalitan seperti burung kepinis. Tapi akan kelabakan kalau mendapat serangan pukulan jarak jauh dari lawannya. Kapan kita akan menyerang mereka? Nanti malam. Puragada sudah tahu tempatnya. Sebaiknya besok siang saja, Kakang. Saya tidak mau mereka lolos lagi. Itu juga bagus. Sambil menunggu Nilus Sekarsari sembuh. Kamu tentu ingin membalas kesalahanmu, kan? Aku ingin memandikan pedangku dengan darah Kamandanu. Wejangan Bapak Wong terkadang membuat saya malu sebagai seorang pendekar. Kenapa? Beliau pernah berkata, beda manusia dari hewan salah satunya adalah ketika menyelesaikan pertikaian. Hewan cenderung menggunakan cakarnya, sementara manusia seharusnya bisa menggunakan mulutnya. Karena manusia dikaruniai pikiran dan bahasa. Bukankah pendekar selama ini lebih mendahulukan pedangnya daripada mulutnya? Tegasnya kaum pendekar lebih senang menggunakan bahasa pedang daripada bahasa lisan. Mungkin pendapat itu ada benarnya. Barangkali Bapak Wong mau mengatakan bahwa bahasa pedang tidak ada bedanya dengan bahasa taring singa ataupun cakar harimau. Artinya, kita sebenarnya binatang-binatang yang berkaki dua, yang berlagak punya budaya dan sopan santun. Tapi sebenarnya tergantung untuk apa pedang itu kita gunakan. Kalau pendekar untuk gagah-gagahan, pendapat Bapak Wong itu benar. Kita memang tidak berbeda dari binatang. Tapi kalau pedang itu kita gunakan untuk membela rakyat lemah, yang dilalimi orang lain, kita masih berhak menyandang gelar sebagai manusia. Kakang, itu bukan untuk pembenaran tingkah laku kita, kan? Segala sesuatu bagaimana niatnya. Jangan kau pikir bahasa kata tidak berbahaya. Kata bisa merubah wajah dunia. Kata bisa merubah manusia menjadi lebih buas dari binatang. Pedang mungkin hanya mampu membunuh puluhan jiwa. Sedang kata mampu mengobarkan perang. Dan ribuan jiwa bisa melayang. Pembantaian pengikut Gusti Nambi oleh tentara Majapahit di Lumajang terjadi karena kata Patih Halayuda yang penuh fitnah. Jadi, kita harus bagaimana? Kita ikuti saja langgam dunia di seputar kita. Mungkin perjalanan orang menuju manusia yang sejati masih sangat jauh. Atau bahkan sampai bumi ini hancur lebur pun, manusia tidak akan pernah sampai pada nilai kemanusiaannya. Kemudian, kita sama-sama menjemput kematian dalam keadaan separuh manusia dan separuh binatang. Itu sebabnya banyak para pendekar yang linuwih pada hari tuanya. Lebih senang hidup menyepi, mendekatkan diri kepada Sang Pencipta hidup, mungkin mencari peleburan dosa. Ayu, Jangir. Kakang Cakradara, Sudah lama aku ingin menjengukmu kemari, Ayu. Tapi keadaan masih belum memungkinkan.
Kenapa Diangir? Saya tidak tahu, Gusti. Ayu? Ayu, ada apa? Kakang Cakradara. Dia datang. Saya bingung. Saya tidak mau menyakiti hati Kakang Lanang. Kenapa harus bingung? Hanya orang yang tidak punya ketegasan yang bisa bingung, Ayu. Biung tidak suka kalau Ayu bersikap seperti itu. Ayu tidak tega. Kakang Cakradara pasti akan kecewa. Ayu tidak bisa. Anakku, kau jangan berkata tidak bisa. Kau harus mampu menentukan pilihanmu. Ketegasan tidak pernah ada kalau kau tidak pernah bisa tega. Ayu, kau harus bisa bersikap tegas. Mau tidak mau. Kau harus bisa tega. Tega untuk mengatakan tidak. Kalau kau memang ingin mengatakan tidak. Kalau tidak, perasaanmu akan terombang-ambing. Pangeran. Paman Kamandanu di sini. Majapahit sudah semakin gerah. Saya tidak betah. Saya mengikuti beritanya, Paman. Kelihatannya Kanda Prabu mengangkat orang yang salah untuk menduduki jabatan yang juga salah. Nini, Pangeran hanya mau meminta maaf kepadamu, Nini. Kau dengar? Cepatlah. Persoalan apapun harus berani kau hadapi. Supaya persoalan ini bisa cepat selesai. Kalau tidak, bisa timbul masalah baru. Selamat datang, Pangeran. Terima kasih, Nyi Pericara. Ayo, kenapa kamu lari waktu saya panggil di pasar tadi? Saya malu, Kakang. Ayu Andira, kenapa Pangeran Cakradara tidak kau persilahkan masuk? Tidak sopan tamu di luar. Silakan masuk, Pangeran. Terima kasih, Nyai. Saya sudah mendengar semuanya dari Jangir. Saya merestuimu, Ayu. Saya malah mau minta maaf karena telah memberikan harapan-harapan kepadamu. Ada apa, Danapala? Perempuan yang menculik saya datang lagi, Paman. Bersama 4 orang kawannya. Di mana? Di pasar, Paman. Kelihatannya mau menuju kemari. Ayu, kamu diam di rumah saja. Kamu jaga Jangir. Danapala, mereka pasti bukan orang sembarangan. Sebaiknya kalian masuk ke dalam. Kelihatannya, kita harus menggunakan bahasa cakar harimau. Karena yang akan kita hadapi juga binatang bercakar pedang, Mei. Mereka tidak akan mungkin diajak bicara, karena lidah mereka lebih tajam dari pedangnya.
Rupanya orang lama juga yang datang, Mei. Kakang, hati-hati dengan racun di tanduk kerbau tongkat itu. Kali ini tidak akan saya beri kesempatan. Licik! Maling teriak maling. Kamu lebih licik karena mengeroyok seorang pendekar. Biarkan. Cakradara, biar aku yang selesaikan perempuan ini. Kakang! Kakang tidak apa-apa. Kakang luka dalam. Itu kenapa saya harus menunggu asap racun itu benar-benar hilang. Aku terkena pangkal tongkatnya. Kakang, telanlah obat ini. Saya sudah berhasil melukai pahanya. Tapi sayang, luka akibat naga puspa tidak mengeluarkan darah. Kita tidak bisa mengikuti jejaknya. Dua orang itu akan membuat tempat ini menjadi tidak aman. Mereka pasti akan melaporkan kepada yang menyuruhnya. Masalahnya sekarang, kita harus mencari mereka kemana? Ataukah kita harus kembali ke Majapahit? Sebab yang mengupah mereka pasti orang Majapahit. Aku curiga, ini juga perbuatan Halayuda. Kakang, kita akan tetap tinggal di sini. Kita harus menghadapi siapapun yang datang untuk menangkap kita. Kelihatannya keadaan di Kedaton Majapahit tidak memungkinkan untuk mengirimkan pasukan untuk menangkap paman di sini. Pangeran tahu keadaan Majapahit? Beberapa hari yang lalu, saya dari sana. Dengan menyamar. Terus terang, saya mencemaskan keselamatan Dinda Tribuana Tunggadewi. Dari Empu Mada, seorang anggota Bayangkari, saya mendapat laporan bahwa sekarang ini sedang terjadi saling mencurigai. Semua Dharma Putra dicurigai oleh orang-orang Halayuda. Sementara para Dharma Putra berbalik mencurigai bahwa tindakan Patih Halayuda sengaja untuk menyingkirkan mereka. Bagaimana dengan sikap Prabu sendiri? Empu Mada tidak mau menjawab. Tapi dari raut wajahnya, saya menduga kedudukan Kanda Prabu bisa terancam kalau pertikaian itu pecah. Semua pasukan sudah berhasil kami kuasai, Empu. Ternyata, hanya beberapa ratus prajurit saja yang masih setia kepada Halayuda. Sebaiknya, matangkan dulu persiapan kalian. Sebab perencanaan yang kesusu, terburu-buru, selalu mengakibatkan kegagalan. Contohnya sudah banyak. Perkutut, Manggung. Bagaimana? Semua sudah siap.
Tinggal tunggu perintah Kakang. Kita harus berhasil. Perjuangan ini akan dikenang sampai anak cucu kita. Karena kita berani melawan kezaliman. Laporan itu benar, Empu. Mereka menuju ke Kepatihan, dan sebagian mereka mengepung Kedaton dari gerbang depan. Beritahu semua Bayangkari. Dan siapkan pengamanan di dalam Gusti Prabu. Dan juga di Keputren. Siaga, Empu. Raudeng, menyergap Kepatihan dan bunuh seluruh pasukan dan keluarga Halayuda. Lalu cepat bunyikan titir. Itu akan menjadi pertanda buat pasukanku untuk menyerbu Kedaton. Dan juga pasukan yang lain untuk menyergap dan melawan para rakyat yang lain. Siaga, Kakang. Selamat berjuang. Selamat berjuang. Ayo. Kali ini benar-benar sangat sulit dikendalikan, Gusti Prabu. Hampir seluruh prajurit Majapahit mendukung Rakuti. Tidak mungkin. Bagaimana bisa orang-orang yang selalu kuistimewakan berniat memberontak? Dharma putraku itu, pengalasan Wineh Suko. Hamba mohon. Kali ini kita tidak usah beradu pendapat, Gusti Prabu. Keadaan sudah sangat mendesak. Hamba mohon Gusti Prabu menyiapkan perlengkapan secukupnya. Mungkin kita akan lama berada di pengungsian. Pengalasan yang akan mengurus semuanya. Cukup bawa 2-3 orang saja, Gusti. Kalau terlalu banyak, kita akan sulit mengawasinya. Sebenarnya, ini ada apa lagi? Mana Gajah Mada? Sudah di kediaman Gusti Prabu. Gusti semua diminta cepat membawa bekal secukupnya. Kita harus mengungsi. Pemberontak sudah mengepung Kedaton. Betarayan aku, lindungilah suami hamba. Berikanlah jalan kemudahan untuk mendapatkan apa yang dia cita-citakan. Tetapkanlah hatinya, bebaskan dari ragu dan kebimbangan. Hancurkan!
pengkhianat! Sang Prabu sudah melarikan diri. Dan Patih Halayuda telah tewas. Sang Patih telah menerima karma yang setimpal. Seluruh hidupnya dipenuhi dengan dengki dan kebencian. Dia tidak pernah memiliki kawan dalam hidupnya. Karena setiap kawan bagi dia adalah lawan yang tak berdaya. Tangannya berlumur darah dari orang-orang yang menjadi jahat karena fitnahnya. Memang Halayuda pantas menerima hukuman demikian. Teruskan banyak. Tidak boleh terjadi tata sebuah negeri kosong dari pimpinan. Maka kami mengangkat Rakuti sebagai Raja Majapahit. Bagi para tanda, Nayaka, Pratyaya, dan Dravya Haji yang mau bersumpah setia kepada Rakuti, tetap berdiri. Dan bagi yang menolak, harap pindah di sebelah kiri. Kalian biadab. Maafkan hamba, Gusti Prabu. Hamba tidak mampu menyediakan makanan seperti di kota. Tidak apa-apa, Ki Lurah. Tadi apa nama desa ini? Desa Bedander, Gusti Prabu. Oh, iya. Iya, Bedander. Saya sangat bahagia. Karena bisa bertemu dengan rakyatku di tempat terpencil seperti ini. Dengan ini, akan dikenang orang sepanjang masa. Terima kasih, Gusti Prabu. Kalau Ki Lurah sudah menempatkan kami di sini, biarkan pengalasanku mengatur tempat ini, untuk kami bisa istirahat. Silahkan, Gusti Prabu. Memang tempat inilah yang paling baik di desa ini. Dua kali saya mengalami pengungsian seperti ini. Dulu bersama mendiang Kanda Sang Ramawijaya. Kami ditolong oleh lurah desa Kudadu. Kemudian, Kanda Prabu mengenangnya dengan membuat prasasti setelah beliau menjadi raja. Awasi orang-orang yang mau masuk desa ini. Cegah kalau ada orang luar mau masuk. Saya akan minta 2 orang penduduk asli untuk membantu kalian. Bagaimana kalau ada orang memaksa masuk? Yang kita lindungi adalah keluarga raja.
Demi keselamatan mereka, kalian saya perkenankan untuk membunuh siapapun yang memaksa masuk. Baik, Bu. Sebaiknya siapapun dari rombongan kita dilarang untuk meninggalkan desa ini. Kalau ada yang mau pergi, laporkan pada saya. Baik, Bu. Gerakanku sudah mulai enteng. Balik. Ada apa, Nada? Bopo belum pernah mengajarkan ilmu itu pada Nada. Nada suka kanuragan seperti itu? Kata Bopo, untuk menjadi seorang pendekar harus menguasai ilmu orang lain. Paling tidak mempelajari. Sini, tirukan gerakan Bopo. Hebat. Ternyata Jambu Nada juga seorang pendekar. Bagaimana? Sudah ada kemajuan, Paman? Lumayan. Kalau Danapala sungguh-sungguh, pasti lebih cepat lagi menyerap ilmu Paman. Jadi, selama ini tidak sungguh-sungguh, Kakang. Sungguh-sungguh, Ayu. Tapi jurus-jurusnya memang rumit. Tanya ibu. Tiap malam sekujur tubuhku diborehi beras kencur penghilang pegal. Panji, kau sudah semakin gagah sekarang. Ayo masuk. Paman. Baik, Den. Mana Paman Kamandanu-bi? Kau datang sebagai seorang penggawa atau kau datang sebagai... Ayo masuk. Bibi, peristiwa Ratanca dulu menjadi pelajaran yang tidak akan saya lupakan. Paman Kamandanu itu orang tua Panji sendiri. Kau tahu keadaan paman dan bibimu kan? Sebagai buronan, tentu kami harus selalu waspada. Memang ada berita yang sangat mengejutkan. Tapi sama sekali tidak ada hubungannya dengan paman dan bibi. Majapahit dikuasai oleh Rakuti. Pemberontakan lagi? Kalau sampai menduduki Kedaton,
merebut kekuasaan. Saya tidak setuju. Selama ini perseteruan Rakuti dengan Dia Halayuda masih bisa diterima nalar. Karena siapapun tahu watak Halayuda. Sebenarnya ada desas-desus yang selama ini beredar, Paman. Bahwa ternyata Rakuti juga menaruh dendam kepada Gusti Prabu. Karena istrinya si Tangsu pernah digoda dan dilecehkan oleh Gusti Prabu ketika diundang ke Kedaton. Apapun alasannya. Bagaimana sikap para rake dan seluruh Nayaka, serta Pratiyaya dan Drawya Haji? Mereka sangat kejam, Paman. Bagi mereka yang tidak mau bekerja sama, langsung dibunuh. Tetapi bagi mereka yang mau bekerja sama, tetap boleh bekerja, tapi pangkatnya diturunkan. Kamu sendiri? Saya terpaksa menerima, Paman. Seperti yang lain. Tapi sesungguhnya kami masih tetap setia kepada Raja. Sampai sekarang, rakyat masih bertanya-tanya. Kemana Gusti Prabu? Kamu yakin kalau mereka tidak membunuh keluarga raja? Saya yakin tidak. Sebab di antara para Dharma Putra masih menduga-duga tempat pengungsian Gusti Prabu. Dan Panji sendiri mengikuti pasukan yang mencari sampai ke Jinggan. Saya harus temui Empu Wahana. Hamba sudah mengirim seorang telik sandi. Tapi sampai sekarang belum kembali Gusti Prabu. Tapi kalau dalam 5 hari lagi belum juga datang, kemungkinan hamba sendiri yang akan berangkat. Memang kita harus segera tahu perkembangan kota raja. Untuk bisa menentukan sikap. Apakah kita akan menyusun kekuatan di Daha atau di Tumapel? Sangat benar Gusti Prabu. Ada apa, Arihan? Kami menahan seorang pengalasan yang memaksa hendak pulang ke Majapahit, Empu. Bagus. Ampun, Gusti Prabu. Untuk keselamatan semuanya, hamba melarang siapapun untuk pulang ke Majapahit. Hamba khawatir rahasia tempat ini akan bocor. Ya, itu hakmu. Hamba mohon pamit, Gusti.